semuanya. Pagi ini kita Advance Class Jumat 11 Oktober 2024 ya. Nah, untuk tim sales yang baru kemarin sudah Advance Class yang pertama tentang aplikasi apa atau platform TradingView sudah pada di download semua ya. Jadi dengan platform TradingView kan kalian kalau ketemu klien ataupun calon klien untuk melihat pergerakan harga ataupun melihat hal-hal lainnya bisa pakai platform TradingView ini supaya terlihat lebih advance lagi ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang yang namanya mungkin kalian dengar tadi yang saya bilang tentang pips ya. Nah, jadi kalau kemarin di basic training mungkin kita belajar cara hitung untung rugi dari pergerakan harga itu dengan mengkalikan kontrak size-nya ya. Semua sudah bisa ya ngitung manual pergerakan harga, untung rugi, lotnya berapa, harganya bergerak berapa banyak, langsung dikalikan kontrak size-nya. Nah, ini kita akan menghitung pergerakan berdasarkan pips atau cara hitung juga nanti untung ruginya dari pergerakan harga berdasarkan pips. Nah, mungkin baru pernah dengar, tapi di Advance Class sebelumnya juga pernah kalau nggak salah di-upload ya di channel YouTube-nya TPFX Palembang itu tentang cara ngitung pips. Nah, jadi kalau pips ini singkatannya dari sebentar. Ini ada yang singkat price interest point. Ada yang juga menyingkatnya apa ya kalau nggak salah kemarin. Singkatannya ini yang pertama price interest point, lalu yang kedua ini point in percentage. Ini ya. Jadi sama aja ini singkatannya. Yang penting kalian paham artinya ya. Jadi paham juga cara ngitungnya. Nah, kita ambil contoh dulu di pairnya yang di gold ya. Contoh kalau di gold, harga gold sekarang misalkan 2650 ya. Misalkan harganya 26. Nah, saya kasih spasi agak panjang dikit. 2650 koma 50 misalkan ya. Nah, cara menghitung pipsnya itu di dalam pergerakan harga, cara ngitung pipsnya itu kita kategorikan dulu digitnya ada 6. Jadi kalau contoh di per gold biasanya kan angka depannya 4 angka, terus ada koma, ada 2 digit lagi, jadi 6 digit ya. Maupun di forex juga digitnya ada 6. Jadi untuk hitung pips itu kita buat dulu atau total semua digit angkanya itu ada 6 dulu ya. Nah, jadi contoh misalkan ini di gold harganya di 2650,50, berarti ini ada 6 digit sudah. Nah, untuk cari tahu pergerakan harga bergeraknya berapa pips, itu digit yang terakhir ini adalah kita tandain dengan komaan pips ini ya. Digit terakhir ini yang digit ke-6 ini adalah komaan pips ya. Nih. Lalu digit yang kelima yang ini adalah yang satuan pipsnya ya. Satuan pipsnya itu berada di digit yang kelima ini. Satuan pips. Lalu yang digit keempat ini adalah B satuan puluhan ya.
Ini adalah puluhan pips. Nah, lalu digit yang keempat dari belakang ini yang terakhir ya. Yang pertama dari belakang, yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat dari belakang. Ini adalah habis puluhan, ratusan ya. Ini adalah ratusan pips. Lalu digit yang kelima dari belakang, ini adalah habis ratusan, ribuan ya. Ini adalah ribuan pips. Lalu yang digit ke-6 dari belakang, ini berarti habis ribuan, puluh ribuan ya. Nih ya. Nah, jadi cara mencari tahu, cara menghitung pips, kita harus tahu dulu 6 digit. Digit paling terakhir ini adalah komaan pips. Yang digit yang kedua dari belakang ini adalah satuan pips. Yang ketiga, puluhan pips, ratusan pips, ribuan pips, puluh ribuan pips. Nah, berarti kalau kita sudah tahu dengan pipsnya yang di digit yang keberapa, ketika misalkan harga dari 2650,50 ini, misalkan saya kasih contoh, nih harga dari 2650 ke sorry, 2650 harga ke 2653,5. Misalkan ini 2650,00 ya. Nah, misalkan harga dari 2650,00 ke 2653,5, ini dia bergerak berapa pips? Biasa kalau hitungnya ya kalau pakai poin ya orang nyebutnya bergeraknya 3,5 poin ya, atau 3,5 dolar ya. Nah, kalau kalian ketemu calon klien atau klien yang mungkin sudah biasa trading lama di industri ini, mungkin mereka cara ngitung pergerakan harganya memakai pips tadi ya, istilah pips tadi ya. Jadi kalau ketemu klien yang sudah ngitung pergerakan harganya pakai pips, kalian juga bisa paham ya cara ngitung pipsnya seperti apa ya. Nah, ini yang tadi 2650 ke 2653, ini kalau poin ya bergerak 3,5 poin. Nah, kalau dari pipsnya yang bergerak, ini dia bergerak berapa pips? Kalau dilihat dari 6 digit tadi ya, command pipsnya bergerak nggak command pipsnya? Command pipsnya bergerak dari 0 ke 5 ya. Ini uh, command pipsnya ya. Nih, dikasih berapa? Oke, ini aja deh. Ini ya, digit paling terakhir command pipsnya bergerak dari 0 ke 5. Berarti ini 5. Karena ini command pips berarti di belakangnya kita kasih koma ya. Seperti ini ya. Ini cara ngitungnya ya. Nah, lalu digit yang kelima ini adalah satuan pips ya. Satuan pipsnya dari 0 bergerak ke 3. Uh, berarti ada bergerak 3. Dari 0 ke 3 ada 3 ya satuan ya. Kalau satuan berarti nggak pakai koma lagi ya, udah satuan ya. Nih ya. Nah, lalu oh sorry salah ini. Ini 2653,0 ya, berarti digitnya salah. Ini yang command pipsnya dulu yang digit terakhir dari 0 ke 0 berarti nggak ada yang bergerak ya. Tetap 0 ya command pipsnya ya. Nah, lalu digit yang kedua dari 0 ke 5 berarti satuan pipsnya ada bergerak 5 pips ya. 5 satuannya. Nah, lalu digit yang ketiga ini
Digit yang ketiga ini adalah puluhan pips ya. Puluhan pipsnya dari 0 ke 3. Berarti ada bergerak 30 ya. Nah, berarti selanjutnya adalah 3 di sini. Lalu digit yang keempat, yang ratusan pipsnya, berubah nggak, naik nggak dari 5 ke tetap 5 ya. Nggak ada ya, 0 semua ya. Berarti pergerakan harga ini dari 2650,00 ke 53,5, ini dia bergerak 35,0 pips ya. Nggak poin lagi ya, karena kita menghitung satuannya sudah pips ya. Ini komaan pipsnya satuan puluhan. Nah, ini perubahan harganya dari 2650 ke 53,5, ini adalah 35,0 pips ya, atau cuma 35 pips ya. Nah, contoh lagi ya, misalkan dari 26, misalkan contoh lagi 2653,70, harga bergerak ke misalkan 26 48,50. Ini ya. Harga ini yang tadi di atas ini. Nah, lalu yang ini sekarang di harga 2653,7 ke 2648,5. Dia tuh bergerak turun. Ini turun ya, tahu ya. Bergerak berapa pips? Koman pipsnya dari 0 ke 0, berarti tetap 0 ya. Lalu kita kasih koma di depannya karena dia adalah komaan pips ya. Nih. Nah, lalu digit yang kelima dari 7 ke 5. Jadi ini kan harganya turun ya. 2653 ke 2648,5, ini 7, berarti dari 7 ke 5 bergerak turun berapa dia? Turun 2 ya, berarti satuan pipsnya ada 2. Nah, lalu puluhan pipsnya ada berapa? 3 ke 8. Jadi 53 ke 48. Dia ada turun. Ini ya. Berapa nih? 53 ke 48. 5 ya. Jadi puluhan pipsnya ada 5. Jadi harganya bergerak turun berapa? 52 pips ya. Nah, jadi cara ngitung pipsnya dulu tahu ya. Nah, lalu kalau sudah tahu misalkan cara ngitung pipsnya, ini contoh yang di gold ya. Nah, sama misalkan di forex juga sama, misalkan di euro USD. Ya, silakan Pak. Saya itu ada kurang jelas ini. Coba saya mau ini mau coba tunggu di sini. Oke. Jadi dari apa namanya pergerakan dari level harga 2.650,50 kan? Iya. Nah, jadi 0 itu adalah apa namanya tip di belakang penguasa, tip di belakang koma. Kemudian yang 5 ya itu satuan, kemudian 0 puluhan lagi, kemudian 5 itu ratusan, 6 ribuan. 6 ribuan. Ya, yang 6 ini adalah, kalau 6 ini bergerak, ini berarti dia bergerak sudah ribuan pips Pak. Kemudian yang terakhir 2. Yang 2 ini adalah puluh ribuan. Setelah ribuan kan puluh ribuan. Jadi kalau angka
paling depan ini yang bergerak di gold, ini berarti dia udah bergerak puluh ribuan pips ya. Kemudian tadi kalau tidak salah, dan saya memang pengen tahu sih, Bro. Kadang-kadang orang pakai sebutan pip, kadang-kadang poin gitu, Bro. Ya, kalau poin kita nggak usah pakai yang rumus ini lagi, Pak. Ya, nah itu Kalau poin, ya, beda. Kalau kita pakai pip, kita pakai yang mana? Kalau kita pakai ya. poin, kita pakai yang mana? Kalau poin ya nggak usah pakai pips, dari 2650 ke 53 bergerak 3 poin toh. 2650, Ke 53 ya bergeraknya 3 poin kan. Kan biasa orang bilangnya 2650 nih ke 2653 kita nggak usah pakai pips, berarti dia bergerak 3 poin kan. dan 3 poin berarti nilainya. Iya, kalau 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 ngit- kalau kalau hitungnya manual tinggal dikalikan dengan lotnya berapa, lalu dikalikan contract size seperti yang di basic training ya. ya, ya. Kalau dia berarti kan 50, 53, 3 poin. 3 Iya, poin, ya? 3,5 poin ini kalau Tiga pakai setengah poin ya. Nah, kita satu lot berarti itu 350 poin ya? 350, Kalau 350 dolar. iya tinggal dikalikan kontrak size-nya 3,5 dikali satu lot Iya, iya. dikali 100 kontrak size Iya, goal ya. 350. Iya, itu kalau ngitungnya manual nggak pakai pips ya Pak ya. Kasih kok. Oke. Nah, ini kita mau belajar tentang tipsnya. Jadi kalau nanti ketemu klien yang ngitungnya pakai pips, oh hari ini gold bergerak 50 pips ya, atau 500 pips ya. Kalian tahu harganya berapa bergeraknya. Ya. Dari sini cara ngitung pipsnya ya. Dipatokin digitnya semuanya 6. Contoh misalkan ini yang di gold, lalu kita coba contoh lagi misalkan di euro USD. Misalkan harga euro USD 1,093 ya. Ini yang di gold, di sini aja biar nggak kejauhan dengan yang ini ya. Misalkan di forex di euro USD, itu kalau misalkan harga euro USD di 1,0,930 ini ya. 6 digit ya, sama ya. Sama seperti di gold 6 digit juga. Jadi walaupun di euro USD, walaupun di gold ataupun di forex yang lainnya yang selama digitnya 6 kan, kalau di forex biasa digitnya semuanya 6 ya. Di forex digitnya 6, jadi cara ngitung tipsnya tetap sama. Kita nggak usah pakai rumus yang beda rumus, tapi kita samain semua, tetap dipatokkan dengan 6 digit walaupun di euro USD, GBP USD, Aussie USD, New Zealand USD ataupun yang lainnya tetap 6 digit, tetap sama. Digit terakhir tetap adalah ini ya. Digit terakhir ya command pips ya. Ini agak geser. Ini ya. Jadi sama tetap walaupun di euro USD yang terakhir adalah komaan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan puluh ribuan pipsnya ya. Nah, contoh misalkan di euro USD dari harga yang ini terus harga ke misalkan harga bergerak di euro USD dari 1,093 ke 1,08500. Nah, ini kalau mau dicari tahu bergeraknya turunnya berapa pips coba. Nih ya. Komaan pipsnya bergerak nggak? 0 ya. Di depannya kita kasih koma. Ini satuan pipsnya bergerak nggak? Nggak ya, berarti di sini 0 juga. Nah, lalu dari 93 ke 85 ya turun berapa pips? 8 ya. Berarti yang digit yang ketiga ini adalah puluhannya ya. Ini ya. Jadi harga bergerak adalah 80 pips. Komaan satuan puluhan ya.
Jadi ini harganya bergerak 80 pips. Jadi paham ya cara ngitung pipsnya ya. Yang penting tahu patokan digitnya ini. Yang terakhir komaan bergeraknya berapa. Jangan lupa dikasih koma biar nggak bingung. Kalau nggak dikasih koma jadi 800 pips ya. Kasih koma, komaannya satuan puluhannya. Nah, sekarang cara mau ngitung untung ruginya kalau sudah tahu pipsnya. Jadi mau kalian tahu pips bergeraknya harga berapa pips, mau bergeraknya berapa poin, kita juga bisa tetap hitung untung ruginya. Nah, contoh yang di gold dulu deh. Nih, misalkan yang harga tadi ya di gold ini ya. Kita pakai contoh yang pertama ini. Harga bergerak 35 pips ya dari 2650.00 ke 2653,5. Nah, yang mau kita cari tahu untung ruginya sama rumusnya seperti yang kemarin di basic training. Yang penting kita tahu dulu adalah lotnya dulu ya. Kalau lotnya nggak tahu nggak akan bisa tahu untung ruginya berapa ya. Nah, ini contohnya saya turunin sedikit. Sini, ini bergerak 35 pips. Pertama kali adalah lotnya dulu, lotnya berapa, dikali pergerakan harganya pipsnya berapa, lalu dikali langsung 10 dolar. Karena per satu pipsnya adalah 10 dolar. Ini untuk mencari tahu untung atau dolarnya aja ya. Untung rugi lah saya tulis di sini biar nggak bingung. Ini ya, jadi rumusnya ini ya kalau yang pakai pips ya. Kalau yang kemarin yang manual gimana? Lotnya tetap, lalu dikalikan harga bergerak berapa poin ya, lalu dikalikan contract size ya, 100 ya, ingat ya. Nah kalau ini kita sudah tahu pipsnya berapa, kita nggak pakai lagi contract size, tapi dari lotnya tetap, langsung dikalikan pipsnya berapa jaraknya, langsung dikali 10 dolar aja. Jadi contoh misalkan ini lotnya adalah satu lot, dia transaksinya dikali, berarti misalkan kita mau cari tahu nih nasabah A buy, misalkan buy beli di 2650 dengan lotnya satu lot, sekarang harga dia close atau harga ke 2653, berarti dia untung dong. Nah lotnya satu, kita mau cari tahu dia untungnya berapa dolar dengan pergerakan harga yang kita tahu adalah 35 pips. Lotnya satu langsung dikalikan 35 pipsnya, lalu kita kalikan 10 dolar. Langsung dapat harganya adalah 350 dolar. Dia untung 350 dolar karena posisinya buy ya. Kalau posisinya sell dia berarti rugi 350 dolar. Yang penting tahu lotnya, tahu pipsnya, sudah pasti bisa menghitung untung ruginya. Sama seperti yang ini juga ya. Kita tahu pipsnya 52 pips. Kalau lotnya sama berarti dia adalah dia misalkan dia 53 ke 48, misalkan dia buy juga ya. Misalkan ini buy, ini buy, ini juga buy, ini juga buy. Nah, kalau ini buy dia untung atau rugi? Lotnya sama, kalau dia buy di sini berarti ini adalah eh, dia rugi 520 dolar ya. Ini ya. Kalau pakai contoh kasus yang kedua ini ya. Nih, dia dari buy 53 harga ke 48, lotnya sama, berarti di sini adalah satu lot dikali pipsnya 52 dikali 10 dolar sama dengan dia minus 520 ya. Jadi ini cara menghitung untung rugi kalau pakai pips ya. Kalau yang di basic training untuk hitung manual. Nah, jadi tinggal kalian pilih enaknya untuk menghitung untung rugi pakai pips atau hitung manual, itu terserah kalian ya. Tapi setidaknya kalian tahu ilmunya untuk ngitung pips seperti apa, untuk cari tahu untung rugi pakai pips gimana ngitungnya ya. Begitupun dengan yang di forex ya, di Euro USD. Contoh yang ini tadi kita tahu harga bergerak turun 80 pips.
Kalau mau cari tahu untung ruginya seperti apa, sama kayak yang tadi. Misalkan dia transaksinya, misalkan ini dia posisinya sell ya. Sell dari harga 1.093 ke 1.085, bergerak 80 pips. Dia misalkan sellnya satu lot, sama rumusnya kayak tadi, lotnya dikalikan pipsnya berapa? 80 pips ya. Pipsnya langsung dikalikan 10 dolar. Jadi dia untung atau rugi ini? Harga dari 93 ke 85 naik atau turun? Turun. Turun ya. Kalau dia sell dia untung atau rugi? Untung ya. Untuk Jadi kalau yang kayak gini jangan bingung lagi ya. Kalau harga turun dia sell dia untung ya. Jangan masih bingung ya antara untung dan rugi ya. Jangan bilang eh, rugi ya. Harganya turun, dia sell berarti dia untung. Nah, kita mau cari tahu dia untungnya berapa dolar, pakai rumusnya pips. Kita tahu harga bergerak 80 pips. Berarti rumusnya lotnya berapa? Contoh dia pakai satu lot dikali 80 pips dikali 10 dolar, berarti kita tahu dia untungnya adalah 800 dolar. Ini ya. Hmm. Jadi sama aja mau di gold mau di forex, selama kita tahu pipsnya, kita akan bisa ngitung untung ruginya pakai rumus yang ini. Lot dikali ini ya, pakai rumus ini ya. Lotnya berapa dikali pipsnya, jaraknya berapa dikali 10 dolar. Kita akan tahu untung atau ruginya. Ngitungnya seperti ini ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Ya. saya tanya, Nah, tapi mungkin apa saya yang lupa salah gitu ya. Ini ya tentang golf tadi, apa Mas itu. Eh, kita dapat untung di situ apa namanya dihitung berapa tuh? 35 pip ya. ya, kalau dari harga yang bergerak, pipsnya adalah 35 ini yang bergerak. 35 pip. Nah, kalau kita jadikan uang, jadikan dolar Mm-mm, dengan atau transaksi satu lot, mm-mm. itu kan kalau di emas itu kan satu pip itu 10 dolar. Satu pip itu 10 dolar. Makanya langsung bukan dikalikan. kita sebutkan 1 juta kok kalau dirupiahkan. Enggak. Kalau pips dia satu pips itu 10 dolar. Kalau pakai kurs yang fix 10 dolar adalah 100 ribu, Pak. Bukan 1 juta. Dan nilai untungnya tuh. Iya, Jadi kalau ini nilai untungnya. sebentar saya Ah, ingin kalau eh, keterangan yang lama yang saya dapatkan gitu kan. Jadi ah, ketika kita transaksi emas, kita mendapatkan mm-mm. untung 1 pip gitu ya. Bukan, itu bukan satu pip. Bapak mungkin salah dapat info. Apa 1 poin? Itu 1 poin. Nah, satu Satu poin satu poinnya di disebutkan situ itu beda dengan pip. Poin dengan pips beda, Pak. Paham ya? Poin dengan pips itu beda. ya, Jadi kalau Bapak nggak ngitung pakai pips, cuman ngitung pakai poin, ya, harga bergerak 1 poin dan ya, lotnya adalah satu, ya. bener 100 dolar dia. Karena 1 poin yang Bapak maksud itu, di pips itu adalah 10 pips. Oh, jadi yang Nah, selama jadi ini saya pikir satu yang ah, satu satu ini balik lagi, itu ya 1 juta itu itu poin bukan pips dari ya, beda ya. dengan 1 juta poin kok. Poin bukan pips ya. Jadi yang Bapak Terima kasih maksud kok. ya, yang Bapak Saya maksud dapat- tadi dapat- ini yang bergerak poinnya Bapak itu di sini nih, Ya, digit ketiga ya. Nah, sedangkan di digit ketiga ini di dalam pips dia adalah puluhan pips, bukan satuan ya. ya, Jadi digit yang bergerak di poin yang Bapak tadi, 1 poin di sini. 1 poin ya, 1 juta itu. Ya, 1 poin di sini. 100 dolar. Ini yang bergerak di sini toh. Ya, Yang bergerak di sini, ini yang dalam bergerak adalah puluhan pips. oh, pip. Jadi yang kita Jadi sebutkan itu 1 poin dong. Bukan satu, bukan pip ya. poin dengan pips beda ya. Ya, jadi kalau 1 poin nilainya 100 dolar. Iya, kalau pakai poin, kalau pakai pips dia pakai hitungan yang kayak gini, rumusnya kayak gini. Oh, Nih ya, paham ya? iya, iya. Jadi poin dengan pips beda ya. Iya. Jadi ketika ketemu klien yang ngomongnya poin, kita paham. Iya. Ketika ketemu klien yang ngomongnya pakai pips, kita juga paham ya. Ini untuk pips ya. Nah, sampai di sini, ya. Ada yang mau ditanyakan?
Paham ya? Jadi cara ngitung udah nggak bingung lagi ya, mau ngitungnya manual, mau ngitungnya pakai pips, mau harga lagi turun atau rugi, posisinya apa, jangan bingung lagi juga ya. Nah, kalau udah nggak ada lagi, nah, cukup sekian Dan Advance itu Class kalau hari ini. Ya, kalau satu poinnya di mata uang berarti $1 Pak. Atau sama $1 aja. ya? Jadi patokannya seperti ini Pak. Ini di Forex ya. Iya, Nih, yang bergerak yang mana? Digit yang mana bergerak? Yang terakhir kah? di, Yang yang, kelima kah? yang kita dapatkan kita sebut 1 poin. Iya. Poin yang Bapak maksud yang di digit keberapa Pak? Ya pokoknya yang ini, yang di apa, yang di depan ini 1 poin, 1 angka di depan koma. Satu angka di depan koma. Ini komanya, kalau contoh di Euro USD ini Pak, komanya di sini dia. Oh, yang di belakang. Yang ini, yang bergerak yang mana? Yang angka keempat maksudnya. Ini, Ya, ini yang bergerak ya. ya. Ya kalau Bapak menghitungnya pakai pips, angka 3 ini yang bergerak. Ini berarti adalah puluhan pips juga toh. Ini kan, angka Ya. ketiga ya, sama ya, 1, 2, 3 ya. Komaan pips, satuan pips, puluhan pips. Nah, yang Jadi kita sebut 1 pip yang mana? Satu ini poin, satu satuan. poin, 1 pip. Nah, tergantung Bapak mau biasanya kalau di Forex, di Euro USD, orang bilangnya bergerak 1 poin, bisa ada yang di belakang, Ya, bisa ada yang di digit terakhir. Karena kan Forex kan digitnya 6 toh. ya. Ada yang bilang bergerak 1 poin, ada yang bilangnya di digit terakhir. Ada yang bilang bergerak 1 poin, ada yang bilang di digit kelima. Jadi itu masih subjektif, Pak. Ditanyain dulu 1 poinnya di Forex itu Bapak bergeraknya digit keberapa? Bisa beda. Bisa beda karena bergerak harga digit kelima dengan digit keenam tentu hitungannya juga beda. Tapi kalau pakai pips, kita nggak perlu tahu komanya di mana, paham ya? Ya, ya. Kalau kita ngitung pakai pips di semua forex, kita nggak perlu tahu komanya di mana. Contoh kalau di USD Yen, komanya bukan di depan toh, komanya di digit ketiga toh. Nah, kalaupun di USD Yen, kalau kita pakai ngitung pips dengan 6 digit ini, kita nggak peduli komanya ini di mana, selama kita tahu rumus yang ini, komaan, satuan, puluhan, ratusan pips, kita akan bisa ngitung tipsnya berapa di setiap pair forex manapun dan kita bisa ngitung untung ruginya kalau sudah dapet tipsnya toh. Ya, Nah, paham Pak ya? ya. Ya, pantas ada YouTuber Setio Wibowo itu bilang saya tidak peduli ya pip atau poin katanya. Iya, Yang jadi saya ada penting beberapa orang yang kalau pakai poin, dia ketika pairnya beda pair, dia akan bingung nentuin dulu komanya di mana. bisa begitu. Biar subjektif. Kalau pakai pips, kita nggak akan subjektif, tetap seperti ini, tetap 6 digit. Yang paling terakhir tetap komaan pips ya. Ya, pasti. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi sekian event kelas hari ini. Terima kasih.